Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan memasuki hadirat Tuhan pada peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada sore hari ini. Ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara baik siang maupun malam. Turunlah saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita datang dan berbuat bakti kepadanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat sore. Mari sore hari ini kita mengingat akan kebaikan Tuhan, sebab pengorbanan Tuhan tercurah bagi kita sehingga hari ini kita boleh mengenang bersama-sama. Terima kasih untuk salibmu Tuhan, untuk kebaikan kepada kami Yesus. Thank you for the
Jesus. Saat disalib untuk menebus dosa kami, ya Yesus. Thank you, Lord Jesus. Bila sore hari ini kami boleh memberi kemenangan bagi diri kami Tuhan untuk Engkau, ya Yesus. Yes. Haleluya. Hallelujah. Shibera. Shibera. Yes.
memberkati jemaatmu yang hadir di tempat ini, Yes. mengikuti ibadah secara online. Biar kami Amen. semua hari ini boleh merasakan sukacita kemenangan. Karena kami mengingat akan pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Darahmu tercurah untuk menebus dosa kita. Mari yang percaya bersama-sama katakan Amin. Shalom. Halo. Ada sukacita sore hari ini. Kalau bersukacita kasih salam kanan kiri. Ada yang dari GBA Letia Jogja, yang di atas. Ada yang Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengingat kasihnya sore hari ini. Ingat kebaikannya, ingat salibnya dari tangan tembus kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku
bagi kita. Amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Ada kuasa Dalam darahnya ada domba. ada kuasa Ada kuasa dalam darahnya. Ada ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. terlepaskan dosa Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa.
Di sini. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian, siapkan hati untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tak domba yang dibantai, mereka menyeretnya. Dia babak belur sebab dipukul demi domba yang sesat. Dia orang yang sengsara, penuh duka dan celah, sangat memahami duka kita. Dia dicambuk dan dipukul, lengkap petangkapnya, mahkota duri, jubah ungu, diolah sebagai raja. Pilatus tak menemukan
menjadi manusia. Dan hingga hari ini masih tertutup mata, sebab jika menghadapnya mereka percaya. Oh, lihatlah tak bersalah namun jadi korban yang sempurna. Oh, pandang padanya dan kau akan mengerti. Oh, dan kau akan mengerti. Katakan sekali lagi, katakan oh, haleluya, haleluya. Sekarang Tuhan berkati hati kami dengan firman-Mu, supaya kami dipuaskan, disegarkan pada hari yang mulia ketika kami memperingati hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Urapilah firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapilah seluruh jemaat. Yes. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus, yang mati, yang dikuburkan, yang bangkit, yang naik ke sorga, dan yang akan datang kembali. Ya. Dalam nama yang kudus yang mulia kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Jumat Agung. Shalom. Shalom. Sore hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan 19. Tema kita ialah 3 dimensi darah Yesus. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercela. Saudara-saudara, menurut ayat ini Kristus menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-28, di sana dikatakan Yesus Kristus memperoleh jemaat itu dengan darahnya sendiri. Dia bukan menjual konsep, dia bukan menjual ide, bukan menjual agama, dia bukan menawarkan filsafat, tetapi dia tebus kita, dia tebus Bapak, Ibu, dan saya dengan darah yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Saudara-saudara, pertanyaan kita, kenapa harus pakai darah? Dan kenapa darah itu begitu penting? Nah, sore hari ini kita akan melihat 3 dimensi darah Yesus. Yang pertama, di masa lalu, pas
Di masa silam kita, darah itu menebus kita. Ya, di masa lalu, di past itu redeeming. Darah itu menebus setiap kita. Artinya apa? Mengampuni, menebus, membebaskan, dan membenarkan. Jadi kata redeeming itu mengandung arti dia mengampuni, dia menebus, dia membebaskan, lalu dia membenarkan. Mari kita lihat satu persatu ayat ini, saudara-saudara, atau kata-kata istilah ini. Yang pertama, mengampuni. Dia mengampuni kita, walaupun kita berkhianat, tetapi Tuhan mengampuni kita. Kalau ada tahu tadi lagunya sebelum votum, sebelum memulai kebaktian, saya mainkan satu lagu. Bagaimana ku akan memahami kasih setiamu. Dapatkah kurangkai puisi untuk pengorbananmu? Ya, di refrennya berkata, berkhianat kepadamu, tetapi engkau tetap mengampuni. Saudara-saudara, Efesus 1 ayat 7 berkata, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang sore ini kita rayakan kematiannya, kita beroleh penebusan karena darahnya. Ya, next. Ya, saudara-saudara sekalian, arti mengampuni sebelumnya ya, maaf. Arti mengampuni itu berarti menghapus dosa, menghapus kesalahan. Balik lagi ya, oke. Menghapus dosa masih satu. Kamu kok bingung? Ya, menghapus kesalahan. Ya, dia menghapus dosa kita, menghapus kesalahan kita, tidak menuntut balas. Tidak menyimpan dendam, bersedia berdamai meski hatinya Tuhan belum pulih sepenuhnya. Itu artinya mengampuni, menghapus kesalahan kita, menghapus dosa kita. Jadi semua dosa kita di masa lalu, dari sejak kita lahir sampai kita bertobat, itu semua sudah dihapus. Katakan amin. Amin. Percaya amin? Amin. Jadi dosamu 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, itu semua sudah dihapus. Lalu dia tidak menuntut balas. Dia tidak simpan dendam. Seperti ibu-ibu simpan dendam kepada suami. Amin? Enggak, amin. Bapak-bapak yang simpan dendam terhadap istri. Enggak. Amin? Enggak. Orang tua yang simpan dendam kepada anak. Ada? Nah, ini pasti ada. Mertua simpan dendam terhadap menantu, pasti ada. Amin. Enggak ngaku. Klaten. Haleluya. Enggak ada. Enggak ada. Ini mertua kapan apa beda? Sudah mertua semua? Pasti yang ini tadi belum ya toh? Nah. Saudara-saudara sekalian, pengampunan itu dilakukan Tuhan walaupun hatinya belum pulih sepenuhnya. Ketika kita berkhianat, ketika kita menjauhi Dia, ketika kita meninggalkan Dia, Dia ampuni kita. Roma pasal 8 ayat 5 dikatakan Dia mati untuk kita bahkan sebelum kita bertobat. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya tidak kutip ayat itu di sini. Saudara-saudara, pengampunan itu diikuti oleh bukti, dan buktinya apa? Yesus menumpahkan darahnya. Di TV berdebat, yang bikin Yesus mati siapa? Itu rencana Allah atau rencana iblis, katanya gitu ya. Ada yang berkata itu setan yang bikin Yesus mati. Para teolog ngamuk, no setan, memang setan berkuasa sama Tuhan. Yesus. Saudara-saudara sekalian, Yesus menumpahkan darahnya dengan rela. Dia berkata, aku memberi nyawaku. Karena apa? Ibrani 9:22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Katakan amin. Amin. Bukan karena saudara jadi orang Kristen lalu masuk surga. Enggak. Jadi yang Kristen tidak bakal masuk surga. Amin. Halo. Orang Kristen tidak bakal masuk surga. Amin. Tidak bakal masuk surga. Hanya orang yang mengalami curahan darah Yesus, yang dikuduskan darah Yesus,
yang dibasuh oleh darah Yesus, hanya orang itu yang masuk surga. Amin. Amin. Jadi orang Kristen masuk surga. Hah? Belum tentu. Bingung tak? Belum tentu. Loh, saudara, orang Kristen, Kristen itu apa tak? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Jadi saudara Kristen. Kristen apa pengikut Kristus? Ya, pengikut Sama Kristus. saja. Ya wes. Itu atau bingung gitu kan. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, dia menebus kita. Setelah dia mengampuni, tadinya kan kita katakan mungkin kita untuk apa tuh? Dimasukkan di kaca di situ ya, bukan pasar dosa. Pokoknya dimasukkan di situ. Gara-gara ketipu oleh iblis, dimasukkan ke situ. Untung-untungan semua masuk dari satu. Disiksa, diapusi, dibohongi, jadi penjudi, jadi pemabuk, jadi pezina, jadi orang yang tak setia, segala macam dilakukan di situ. Berkhianat lah pokoknya. Semua ngumpul di situ, semua campur aduk di situ. Lalu diampuni. Setelah diampuni, apa dibiarkan di situ? Tidak. Enggak. Tapi ditarik keluar. Ditebus di situ, dibayar dulu, saudara-saudara. Sebelum dikeluarkan, dibayar dulu. Efesus 1 ayat 7 berkata, di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, itu tadi itu yang saya baca tadi. Di dalam Dia kita beroleh penebusan. Kita sudah ditebus bukan dengan barang yang fana tadi dikatakan, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi ditebus dengan darahnya sendiri. Saya sudah berulang kali menjelaskan itu di jemaat di sini. Bagaimana Dia menebus kita. Tebusannya yang terima siapa? Ayo ujian hari ini. Alitea aja, Pak. Alitea yang tanya. Oh, itu Alitea. Yang terima tebusan itu siapa? Kita. Loh, darah Yesus bawa darah. Dulu kan kita diikat di situ ya, kan? Dimasukkan di situ, diikat di situ, dikerangkeng, dipenjara di situ. Karena kita sudah ditawan oleh kuasa kegelapan. Nah, Yesus datang tebus dari situ. Bayarnya bukan pakai dolar, bukan pakai rupiah, bukan pakai emas, pakai perak. Tebusnya harus pakai darah. Nah, ketika Yesus datang bawa darah untuk membawa kita keluar dari situ, yang terima tebusannya siapa? Nah, Alitea aja, Pak. dulu yang menguasai di situ kan setan, gitu kan? Kita di dunia ini kan dikuasai setan, betul ya? Jadi yang sebelum di dalam Tuhan itu dikuasai setan. Lalu mau ditebus, dibawa keluar dari situ, dibayar, sudah tergadai. Ada yang suka gadai di sini? Gadai motor, gadai emas, gadai sertifikat, gadai, kalau di Sumatera itu apa namanya itu SK, guru, SK pegawai, ASN itu SK-nya yang dari pemerintah itu digadaikan, bisa itu. Tak cari, tak ada yang mau. Nah, ketika mau ditebus itu barang tadi di situ mau ditebus, kalau di pegadaian yang terima uangnya siapa? Pegadaian. Pegawainya. Pokoknya negara gitu ya, yang berkuasa di situ kan. Nah, ketika kita mau dikeluarkan dari pasar dosa itu, yang bayar Yesus pakai darah, yang terima tebusannya, terima bayarannya siapa? Dulu penguasanya siapa di situ? Setan. Nah, Tante Lucy ya, maaf ya kalau ada Tante Lucy. Tante Lucy. Lalu Yesus berkata, siapa Lus? Keluarkan. Tok mah, orang sok milikku, harus bayar. Nah, yang terima tebusan itu, darah itu siapa? Tante Lucy. Benar? Enggak dong. Apa berani Tante Lucy itu sampai sama darah? Padahal kalau tak ada orang itu darah Yesus gitu kan? Betul ya? Betul. Kalau ada masalah darah Yesus. Dengan yakin bahwa setan, gue tahan melakukan. Coba dipikir lagi, yang terima tebusan itu siapa? Bapak. Ya, Bapak kita sendiri. Jadi kita yang terima. Jadi kita, kita kan miliknya orang. Jadi katakan barangnya tadi, apa namanya itu, sertifikat, bawa ke pegadaian.
lalu kita datang tebus, lalu bayarnya kepada barang itu. Gadean. Hah? Enggak. Nah kita ambil, tapi terima uangnya kan kita tinggal uangnya. Barangnya kita ambil kan, uangnya kan sudah di situ kan, tinggal. Nah itu milik siapa? Gadean. Nah kalau Yesus bawa kita dari pasar itu, lalu kita dibawa, bayarannya kan ditinggal kan? Ya. Nah yang ngepek tebusan itu tadi, darah itu siapa? Bapak. Yang punya pasar. Dijebak. Itu jodoh Klaten lali, saya sudah bolak-balik mengajari nih. Dijebak ke gelem. Ayo pikir. Kita nih tukang jebak. Dulu kita miliknya siapa? Bapak. Milik Bapak. Bapak. lalu berkhianat. Ya. Betul ya? Betul. Lalu Bapak kecewa. Ya. Yang harus dipuaskan hatinya siapa? Bapak. Manusia apa Bapak? Bapak. Bapak. Jadi yang harus terima bayaran itu Bapak. Bapak. Jadi bukan yang di pasar itu. Yang pasar itu gelap betul bengong. Lu karpe piye? Niki milikku, koncoku kabeh digowo lu mau gereja Salmasi Klaten, digowo lu mau GP Alitea. Lah terus aku karo sapa ya? Ora entuk darah, ora entuk duit, ora entuk wonge, ora entuk apa-apa, yang terima darahnya justru Bapak. pemilik lama. Amin. Men. Orang muda ya apa-apa lewat aja. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, dia membebaskan kita setelah diampuni, dibayar tebusan, lalu dia bebaskan, lepaskan dari situ. Jadi sekarang Bapak Ibu sebenarnya aslinya bukan orang